Hai sahabat alam, kali ini saya berada di pos pendakian Gunung Pundak, Tahura Air Surjo, atau yang disebut juga Lokawiyata Surya. Pos pendakian ini berada di Dusun Celaket, Kecamatan Pacet, Mojokerto. Untuk loket registrasi di sini menggunakan via online ya. Jadi di sini kita langsung diarahkan ke web registrasi dengan melalui handphone. Alamatnya mana? Setelah pendaftaran online berhasil, di sini kita langsung diarahkan untuk melihat simulasi jalur melalui cuplikan tayangan yang ada di depan layar TV. Di tayangan ini menjelaskan secara lengkap soal rute jalan trekkingnya hingga mencapai puncak. Setelah dirasa cukup siap dan jelas, saya pun memulai untuk perjalanan. Pendakian kali ini saya ditemani dengan sahabat saya, yaitu Mas Fandi. Sebenarnya agenda ini sudah lama, cuman hanya saja sibuk masing-masing dan susah untuk cari waktu yang pas, dan pada hari Sabtu ini akhirnya bisa langsung terlaksana. Di awal trekking, kondisi jalurnya masih landai dengan karakter tanah yang bergelombang. Gunung Pundak memiliki ketinggian 1585 mdpl. Ya, gunung ini terkenal menjadi tujuan para pendaki pemula dengan pemandangan alam yang indah. Dinamakan Gunung Pundak karena gunung ini berada di pundaknya Gunung Welirang. Estimasi perjalanan menuju puncaknya hanya membutuhkan waktu kurang lebih 2 jam saja. Trek yang dilalui pun memiliki medan yang tidak terlalu berat. Karakter jalan trekking di pundak ini bersifat tanah yang lembab dan suasana yang syahdu, karena sepanjang jalannya dipenuhi dengan pepohonan serta semak-semak belukar. Setelah berjalan kurang lebih 15 menitan, kami pun beristirahat sejenak. Setelah dirasa cukup, kami pun melanjutkan perjalanan. Oke sahabat alam, ini adalah tanda bahwa kita berada di jalur yang benar. Oke, kita ikuti jalur yang ada pitanya ini ya.
perjalanan, kami pun berpapasan dengan pendaki lainnya. Tak terasa, dalam 20 menit perjalanan, kami pun telah sampai di pos 1. Ini dengan Mas apa ini? Raden. Mas Raden. Ya. Ini Sandiko. Sandiko. Ini Andika. Andika. Duta. Duta. Ini Siva. Siva. Ya. Nyampe pos 1. Trekkingnya gimana rasanya? Karena 20 menit. pertama kali jadi agak capek. Agak capek. Ini baru pos 1 loh ya. Ya. Kalau Masnya gimana? Capek juga. Capek. Wah, kurang olahraga iki. Sampean? Lumayan. Lumayan apa? Agak biasa aja. Agak biasa aja. Masih? Lumayan lah, agak capek dikit tapi masih bisa lanjut. Oke. Kalau Mas? Lumayan buat pemanasan ini Mas. Oke. Ini masih kuat ya? Iya. Ya. Lanjut ya? Lanjut. Oke, tak tunggu di puncak ntar. Setelah berinteraksi di pos 1 dengan pendaki lainnya, saya dan Mas Fandi pun melanjutkan perjalanan. Seiring berjalannya waktu, tenaga kita pun sedikit menurun, sehingga jarak kita berjalan semakin tertinggal satu sama lain. Ayo, semangat! Oke, Mas Fandi, masih kuat ah? Sik, ntar nono aku tak istirahat sik. Gak kuat aku. Sik ya, sabar. Di detik ini kepala saya agak pusing sehingga saya memutuskan untuk minta istirahat sejenak. Jalur trek kali ini dipenuhi dengan bebatuan serta sedikit menanjak. Tak terasa, kami pun sampai di pos 2. Gimana? Istirahat. Oke, Mas Fandi, tadi kita sudah nyampe di pos 2 ya. Sekarang ini petunjuk arahnya, habis ini kita temui apa? Tadi kan habis pos 2 di situ ya. Ini kalau lihat peta, Oke, pos 2 di sini tadi. oke, kita Berarti posisi habis di sini. Ya, Kita posisi sini ya. habis di sini terakhir kan. Oke, Nah, posisi setelah pos 2 ini harusnya ini ada sumber mata air yang ada pohon bambunya, Oke. rimbunan bambu. Oke. Harusnya setelah ini ada bambu-bambu banyak. Tapi Oke. kelihatannya udah bener ini. Berarti ini sudah memasuki kawasan bambu Udah ya. masuk ini Mas, sudah. Oke. Oke, ayo lanjut. Semangat. Ya, sehabis pos 2, kali ini kita memasuki kawasan pohon bambu-bambu. Di tengah kawasan jalur bambu-bambu, kami dikejutkan dengan seekor burung jalak hitam yang sedang menampakkan diri, dan kami pun langsung mengabadikan momen itu.
Di kawasan ini terdapat sebuah lubang yang menganga yang menyerupai sebuah gua. Dan saya pun menyeberangi sebuah jembatan yang terbuat dari bambu. Setelah melewati kawasan bambu, di sini terdapat sumber air, di mana sumber air tersebut adalah titik terakhir adanya sumber sebelum menuju puncak. Dan saya pun langsung mencoba kesegaran dari sumber air dengan sebatas membasuh tangan dan mencuci muka. Kesegaran suasana di sini begitu terasa dengan adanya pohon bambu. Karena suasana yang begitu sejuk, kami berdua pun memutuskan untuk berhenti sejenak untuk menikmati suasana sekitar sambil memakan bekal camilan yang kita bawa. Dalam perjalanan ini, kita sudah sampai 70% dari perjalanan. Dan di titik akhir nanti, kita akan melewati jalur trek yang full menanjak hingga puncak. Mulai kaki 3 iki ini. Nah iki gunane apa iki? Ayo senjatai ditokno. Buat foto aja nanti. Ayo senjatai ditokno. Iki wae trekking pol iki. Abot-abot untuk kene gak digawe tuwas ae. Ya, sekarang kita harus mengeluarkan tenaga ekstra untuk memasuki jalur ini. Dengan penuh sekuat tenaga, kami pun meluapkan semua sisa-sisa tenaga agar bisa melewati jalur ini. Jalur kemiringan di sini hampir 90 derajat ya, sehingga kita betul-betul harus hati-hati.
Ya, semakin ke sini jalurnya semakin tidak bersahabat. Dengan tingkat kemiringan yang begitu ekstrim, mau tidak mau kita harus merangkak untuk mencapai sebuah puncak yang sudah hampir di depan mata. Setelah bersusah payah melewati jalur titik akhir, dan akhirnya kita sudah sampai di titik puncak Gunung Punda. Dengan rasa yang begitu bangga, kami pun langsung berselebrasi di tugu puncak Gunung Punda. Ya, pendakian kali ini sangat seru. Meskipun gunungnya nampak berkabut, semua itu tidak mempengaruhi dengan kebahagiaan kami. Sekian dengan petualangan kami dan sampai jumpa di pendakian gunung lainnya. Bye-bye.